yang kami kasihi juga. Amin. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati hidup saudara, sehingga hidup kita sampai pada maksud dan rencana Tuhan, saudaraku, dalam hidup kita. Dan kita tahu bagi kita yang telah dipanggil Tuhan, yang telah dipilih oleh Tuhan, dari kasih dalam nama Tuhan Yesus sudah menetapkan, saudaraku, jalan-jalan dalam kehidupan kita. Sudah Tuhan tetapkan apa yang menjadi bagian kita di dalam Tuhan. Amin. Ya, itu sebabnya saudaraku, dalam nama Yesus Tuhan mau biarlah kita terus bertumbuh, biarlah kita terus setia, biarlah kita terus percaya kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan jalan Tuhan, karena dengan demikianlah Tuhan boleh saudaraku terus bekerja membawa kita kepada maksud dan rencananya. Amin. Amin. Nah, haleluya. Saya percaya saudaraku bahwa kuasa dunia ini tidak akan pernah bisa menggoncangkan ataupun menggetarkan firman Tuhan, menggoyahkan firman Tuhan. Tidak akan pernah bisa dunia ini, saudaraku. Amin. Karena firman Tuhan kuasanya lebih dahsyat daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Amin. Keadaan dunia ini tidak bisa menggagalkan firman Tuhan bagi kita yang percaya dan melakukan firman dalam hidup kita. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku, dalam nama Yesus, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, yaitu menabur di tempat yang subur. Amin. Mari kita menabur di tempat yang subur, jangan di tempat yang tandus, supaya kita boleh menghasilkan ataupun menuai hasil daripada taburan kita, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan berkata, selama kita menabur, apalagi ditaburkan di tempat yang subur, dapat dipastikan kita pasti akan menuai. Amen. Hanya yang diperlukan ialah jangan kita ada yang menjadi lemah. Jangan ada yang menjadi lemah. Sebab pada waktunya Tuhan, bila tiba waktunya, firman Tuhan berkata, kita akan menuai dari apa yang telah kita taburkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, oleh sebab itu kalau kita menabur di tempat-tempat yang subur, maka kita pasti akan menuai. Haleluya. Dan saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, saya sampaikan kepada kita bahwa kita yang melakukan firman Tuhan, menabur, saudaraku, maka apapun situasinya dari dunia ini tidak akan pernah bisa menggagalkan, menghalangi saudara untuk menuai. Virus corona tidak akan bisa menggagalkan saudara untuk menuai. Karena saudaraku, dalam nama Yesus, firman Tuhan lebih dahsyat, lebih berkuasa daripada virus corona. Krisis di dunia ini tidak akan pernah bisa, saudaraku, tidak akan pernah sanggup menggagalkan firman Tuhan, saudaraku, dalam hidup saudara. Kalau kita melakukan firman Tuhan, saudaraku, maka situasi keadaan dunia ini, krisis ekonomi yang terjadi atas dunia ini, tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah sanggup menghalangi, menggagalkan saudaraku, saudara menuai daripada apa yang sudah saudara tabur. Amin. Itu sebabnya, saudaraku, dalam nama Yesus, di tengah keadaan yang sulit, di tengah keadaan yang sukar ini, karena memang disitulah waktu yang tepat bagi kita untuk menabur. Untuk itu mari kita terus menabur supaya kita juga terus menuai. Amin. Haleluya. Jangan takut untuk menabur, karena pasti kita akan menuai. Kalau kita tidak menjadi lemah, kita berkata, pada waktunya kita akan menuainya. Amin. Dan memang ini saudaraku akan terjadi bagi mereka yang melakukan firman Tuhan. Situasi dunia ini tidak bisa, saudaraku, mempengaruhi hidup anak-anak Tuhan yang melakukan firman. Krisis ekonomi tidak bisa mempengaruhi ekonomi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Itu dapat dipastikan. Karena dunia ini memang akan bergoncang, tetapi kerajaan surga firman-Nya tidak pernah bergoncang.
Coba kita lihat dalam kitab Matius pasal yang ke-7. Dalam kitab Matius pasal yang ke-7. Demikian kata firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan, ayat 24 ya, mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayo 24 kita baca sama-sama sampai 27. 1, 2 ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Inilah orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi atas dunia ini, ada datang banjir, ada datang badai, ada datang saudaraku, apa lagi datang? Hujan datang dikatakan melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Artinya saudaraku, bagi orang yang melakukan firman Tuhan, kesulitan, krisis yang terjadi atas dunia ini, saudaraku, ya, tidak akan pernah bisa mempengaruhi, ya, saudaraku, kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Gak bisa dipengaruhinya. Mau krisis gak bisa mempengaruhi hidup kita, karena dunia krisis kita pun ikut-ikut krisis. No, bukan demikian, saudara. Karena kita berada di dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata yang tidak tergoncangkan. Itu sebabnya bagi kita yang melakukan firman Tuhan, saudaraku, mau krisis, mau apapun situasi yang terjadi atas dunia ini, itu tidak akan mempengaruhi. Kesulitan ini tidak mempengaruhi. Sepanjang kita melakukan firman Tuhan, kita menabur, pasti akan menuai. Amin. Kita pasti akan mendapat pertolongan daripada Tuhan. Amin. Ya. Itu memang terjadi bagi mereka yang melakukan firman Tuhan. Keadaan dunia ini, situasi dunia ini tidak akan bisa, saudaraku, mempengaruhi hidup kita. Ya. Jadi itu sebabnya kalaupun dunia ini krisis, kalaupun dunia ini hancur, saudaraku, ada badai, ada banjir, ada hujan, ada topan, saudaraku, dalam nama Yesus, tenang-tenang saja. Amin. Ya, kita tenang saja. Kita sudah mendirikan rumah di atas batu. Ya, kerusakan apapun, saudaraku, kesusahan apapun yang melanda dunia ini, saudaraku, itu gak akan mempengaruhi. Ini tentunya bagi kita yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, yang hidup kita, keadaan kita tidak bergantung kepada situasi yang terjadi di dunia ini. Amin. Mari kita sama-sama katakan, hidup saya tidak tergantung pada situasi, keadaan yang terjadi atas dunia ini. Amin. Gak tergantung kepada itu, saudaraku. Dalam Lukas pasal 12 ayat 15 dikatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Gak bergantung ke situ, gak bergantung kepada harta. Itu sebabnya dunia ini ataupun harta, saudaraku, bukan menjadi jawaban. Amin. Dan saya percaya ini juga
menjelaskan kepada kita supaya kita, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus tidak hanya berfokus kepada harta. Karena hidup kita nggak bergantung mau banyak uang, mau sedikit uang. Hidup kita nggak bergantung pada yang banyak uang. Hidup kita juga nggak bergantung pada yang sedikit uang. Amin. Amin. Ada orang punya uang yang banyak tapi hidupnya hancur-hancuran. Ada juga orang, saudaraku, nggak ada uangnya yang hidupnya juga hancur-hancuran. Ini membuktikan bahwa hidup kita tidak bergantung kepada kekayaan. Jadi seberapa banyak pun kekayaan saudara, ingatlah bahwa hidup saudara tidak bergantung kepada itu. Amin. Atau sebaliknya, sedikit bagaimanapun sedikitnya uang kita, harta kita, saudara, dalam nama Yesus, hidup kita nggak bergantung kepada itu. Amin. Masa depan saudara tidak bergantung kepada itu. Amin. Tapi sesungguhnya masa depan kita, hidup kita bergantung kepada Tuhan dan bergantung kepada iman kita kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, dalam nama Yesus, kita nggak perlu takut sepanjang kita, saudaraku, percaya dan lakukan firman Tuhan sepanjang hidup kita. Kita nggak perlu takut dengan situasi mau keadaan dunia ini tambah parah. Ya, saudaraku, dalam nama Yesus, virus corona semakin bertambah-tambah. Bahkan ada kabar bahwa ada virus yang baru, lebih banyak duri-durinya katanya, lebih cepat menempel, lalu bahkan perkembangannya lebih cepat. Tenang saja, jangan takut. Amin. Sepanjang kita melakukan firman Tuhan, saudaraku, dalam nama Yesus, virus ini tidak akan mempengaruhi hidup kita. Hidup kita nggak bergantung sama virus, jauhlah itu. Haleluya. Virus tidak akan bisa mempengaruhi hidup kita. Virus tidak akan bisa menggagalkan firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang berkata bahwa kita akan naik bukan turun. Maka saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, virus corona dan dampak-dampaknya, saudaraku, tidak bisa menggagalkan kita naik. Amin. Itu harus menjadi iman kita. Karena kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dari firman Tuhan berkata, selama kita menjadi pelaku firman Tuhan, saudaraku, maka walaupun datang hujan, datang banjir, datang badai, datang angin topan, saudaraku, tidak akan rubuh itu rumah. Itulah bagian orang yang melakukan firman. Amin. Itu sebabnya memang inilah waktu-waktunya, saudaraku, bagi kita untuk selalu melakukan firman Tuhan. Amin. Supaya situasi keadaan dunia ini tidak bisa mendikte kita, tidak bisa menentukan hidup kita. Kalau krisis ekonomi terjadi di dunia ini, saudaraku, maka itu tidak menentukan hidup kita pun akhirnya ikut krisis. Tidak. Kita harus lebih percaya, saudaraku, kepada firman Tuhan. Tuhan yang berkata masa depanmu indah, masa depanmu penuh harapan. Firman Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Mari kita percaya dengan firman Tuhan dan kita lakukan firman Tuhan, saudaraku. Amin. Ya. Jadi jelas, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, hidup kita tidak bergantung kepada harta, tidak bergantung kepada dunia ini. Tapi saya mengatakan bahwa hidup kita ini bergantung kepada firman Tuhan, bergantung kepada iman kita kepada firman Tuhan. Amin. Nah, kita sudah belajar, saudaraku, yang bahwa Tuhan akan melakukan kepada kita sesuai dengan perkataan kita yang kita katakan di hadapan Tuhan. Bilangan 14 ayat 28 dikatakan demikian. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Jadi ini firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Maka boleh saya katakan bahwa hidup kita tidak juga bergantung kepada perkataan orang. Amin. Sekali lagi saya katakan bahwa hidup kita tidak pernah bergantung kepada perkataan orang. Mau sejuta kali orang berbicara, berkata-kata tentang sesuatu di dalam hidup kita, mengucapkan suatu hal-hal yang negatif dalam hidup kita, itu tidak akan pernah bisa terjadi, tidak akan pernah mempengaruhi
Maka di satu sisi nanti bisa kita lihat saudaraku, jangan hiraukan perkataan orang. Amin. Yesus juga demikian, saudara. Dia tidak menghiraukan perkataan orang. Nanti kita lihat. Ya. Dan ini juga yang mau saya sampaikan kepada kita supaya kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Supaya kita jangan pernah berpikir, saudaraku, karena perkataan-perkataan orang terhadap kita, perkataan dunia, apalagi perkataan setan. Jangan sampai hal itu mengganggu sampai mempengaruhi kehidupan kita, saudaraku, mempengaruhi iman percaya kita kepada Tuhan. Apapun situasi yang terjadi, apapun yang dikatakan orang lain, apapun yang diucapkan orang lain tentang kita, kalau itu perkataan-perkataan yang jahat, perkataan yang buruk, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, kita nggak perlu takut. Karena apa? Karena bukan itu yang dijadikan Tuhan. Alkitab berkata, apa yang kau katakan di hadapanku, itulah yang kujadikan. Perkatakanlah firman Tuhan karena saudara percaya pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal dan tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan dunia ini. Kalau kita melakukannya, saudaraku, maka sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang kita katakan, itu sebabnya mari kita terima firman Tuhan yang menjadi perkataan kita untuk diri kita, untuk masa depan kita. Amin. Karena apa yang kita katakan, itulah yang akan dilakukan Tuhan kepada kita. Jadi sekali lagi, bahwa hidup kita tidak bergantung kepada perkataan orang. Mau sejuta kali orang bilang sesuatu kepada kita, gak perlu takut. Amin. Haleluya. Jangankan orang, perkataan setan pun, saudaraku, sepanjang kita menjadi pelaku firman Tuhan, saudaraku, dalam nama Yesus, itu tidak akan pernah bisa mempengaruhi kita. Haleluya. Markus 5, mari kita buka firman Tuhan dari Markus 5. Peganglah perkataan Tuhan, saudara, bagi saudara. Amin. Karena perkataan dunia tidak bisa menggagalkan firman Tuhan dijadikan dalam hidup kita. Markus 5 ayat 21. Kita baca sampai ayat yang ke-24. Ayo, 1-2 ya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengelilingi dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ya. Ada seorang dikatakan kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat, gimana dia? Penjaga lah yang mungkin ya. Bukan bos kan. Kepala rumah ibadat berarti mungkin penjaga gereja gitu. Hah? Perangir. Penjaga gereja. Ya, puji Tuhan. Rupanya dulu ada juga jabatan penjaga gereja. Nah, mungkin istilah sekarang si jaga giring-giring. Nah, gitu. Jadi kalau udah waktunya untuk memalu giring-giring, dialah yang memalu. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, dikatakan dia datang kepada Yesus karena anaknya yang perempuan sedang sakit, bahkan dikatakan sudah mau mati, hampir mati. Dan dia berkata, Tuhan Yesus, datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Puji Tuhan, Yairus ini percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak banyak orang yang, saudaraku, apalagi penjaga kepala rumah ibadat, saudaraku, yang percaya seperti ini.
Karena itu orang-orangnya hukum Taurat, orang-orang hukum Taurat, saudara. Karena itu bait Allah dulu, saudara. Bukan seperti sekarang gereja, bukan, tapi bait Allah. Ya, di mana yang berkuasa di situ imam-imam ahli-ahli Taurat. Ya, nah, saudara, dalam nama Tuhan Yesus, tapi dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Sehingga dia berkata, ini imannya, saudara, bahwa Yesus harus datang ke rumahnya dan meletakkan tangannya sehingga anaknya itu sembuh. Itulah iman dia. Dan kita pun, saudaraku, dalam nama Yesus, ya, biarlah kita juga memiliki iman bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan hal yang besar. Dia bisa menjadikan firman-Nya dalam hidup kita. Amin. Mari kita beriman, saudaraku, kepada firman-Nya, kepada Tuhan Yesus juga. Beda dengan seorang perwira, ketika dia beritahu bahwa ada hambanya yang sakit, Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Gak usah Tuhan, gak usah. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan Yesus memang memuji. Ya, imannya ini sudah lebih hebat, saya pikir, daripada si Jairus tadi. Ya. Tapi memang ya sesuai dengan iman kita lah masing-masing. Dia berkata, katakan saja sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Ya, dan Yesus berkata, aku tidak pernah temukan iman sebesar ini sekalipun di tengah-tengah orang Israel. Di tengah-tengah orang Israel, maksudnya orang Israel itu sudah punya sejarah perjalanan, saudaraku, bersama dengan Tuhan. Mulai sejak Abraham, ya, nenek moyang mereka, dan juga nenek moyang orang percaya. Amin. Ya, saudaraku, mereka sudah bisa dikatakan sudah mengerti tentang Tuhan. Mereka boleh mendengar bagaimana Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir dengan tanda-tanda ajaib, dengan luar biasa, saudaraku, dalam nama Yesus. Tapi sekalipun demikian, tidak ditemukan, dikatakan, saudaraku, iman seperti imannya perwira ini, sekalipun di tengah orang Israel yang sudah dari nenek moyangnya boleh dikatakan sudah percaya kepada Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kepada Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Amin. Dibandingkan dengan perwira ini, saudaraku, saya percaya dia sebagai perwira, sebagai prajurit, saudaraku, ya, dia tentunya penjajah orang Israel. Dia adalah orang Romawi, saudaraku, dalam nama Yesus. Artinya, barulah setelah dia diutus dari Roma, mungkin misalnya dari Romawi, saudaraku, ada di Israel, saudaraku, sebagai prajurit, seperti tentara-tentara Belanda dulu di negara kita ini, saudaraku. Mungkin dia mendengar tentang apa yang tentang agama lah, katakan agama orang Israel. Bagaimana Tuhan mereka luar biasa, saudaraku. Mungkin baru setelah sampai di Israel lah dia mendengar hal itu. Dan saudaraku, dalam nama Yesus, ya, dia sangat percaya kepada perkataan Tuhan. Jangankan 2-3 patah kata, 1 patah kata pun sangat percaya dia. Amin. Dak pula gurang berjamita, oleh sakebabahata deh, langsung dia percaya. Nggak usah banyak ngomong, Tuhan, katakan saya sepatah kata sembuh, maka hamba itu pasti sembuh. Dan apa yang terjadi, saudaraku, maka hambanya pun sembuh. Amin. Amin. Ada satu lagi, saudaraku, kelanjutan dari firman Tuhan tadi, seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia beriman, saudaraku. Ya, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ya. Jadi, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, ya, bahwa firman Tuhan, saudaraku, yang dia percayai, yang dia pegang, yang, saudaraku, tidak bisa dipengaruhi oleh situasi, termasuk, saudaraku, mempengaruhi kesembuhan anak daripada si Jairus tadi. Penyakit yang parah itu, hampir mati itu, tidak mempengaruhi, saudaraku, ya, firman Tuhan. Gak ada kuasanya sedikit pun untuk menggagalkan firman Tuhan. Ayat 35 dari Markus 5 tadi. Ya, setelah tadi Jairus datang, saudaraku, maka Yesus berkata,
Firman Tuhan berkata di sini, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Jadi sudah dalam perjalanan menuju rumah si Jairus. Amin. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakku sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Amin. Di sini katakan saudaraku, ketika mereka masih dalam berbicara-bicara, saudaraku, sudah dalam perjalanan memang, sudah menuju rumah si Jairus, saudaraku, dalam nama Yesus. Tapi tiba-tiba datanglah keluarganya memberitahukan, Jairus, sudah mati anakmu, jangan lagi kau susah-susahkan ini guru. Ngapain lagi dia datang? Gak ada lagi artinya itu. Udah mati. Dia mendengar kabar-kabar yang menyedihkan. Selain Jairus, Tuhan Yesus juga tentunya mendengar perkataan itu. Udah mati, nggak usah lagi kau susah-susahkan. Apa lagi yang bisa dibuat? Gak ada lagi harapan. Gak mungkin lagi dia hidup. Udah mati dia, udahlah. Ya, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Mungkin begitulah keluarganya, ya kan? Tapi tahukah saudara, dikatakan firman Tuhan tadi ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Tidak menggubris, tidak meresponi perkataan orang itu yang berkata anakmu sudah mati, gak ada lagi harapan, gak mungkin lagi. Udahlah, kuatkanlah hatimu, cepatlah kau terhibur. Yesus tidak menghiraukan perkataan itu. Sebab saudaraku, Tuhan tahu yang terjadi bukan perkataan dia, yang terjadi adalah perkataanku juga. Perkataan Tuhan Yesus, perkataan firman. Karena ketika dia datang, saudaraku, ketika dia pergi bersama dengan orang itu juga berarti berbicara, saudaraku, bahwa Tuhan, ya, boleh dikatakan, saudaraku, merencanakan untuk menyembuhkan dia. Iya, aku setuju anak itu sembuh. Ayo kita pergi. Jadi memang di dalam benak Tuhan, dalam pikirannya, saudaraku, bahwa perempuan itu sembuh. Dan telah terjadi hal yang tidak setur dengan yang diharapkan oleh Jairus, saudaraku, bahwa anaknya sudah mati. Tetapi itu pun tidak bisa mempengaruhi, saudaraku, katakanlah imannya atau percayanya Tuhan Yesus bahwa anak itu sembuh. Keadaan dan situasi itu, saudaraku, kematian itu tidak akan bisa menggagalkan apa yang sudah direncanakan Tuhan terhadap anak itu. Yang sudah direncanakan Tuhan terhadap Jairus. Haleluya. Tidak bisa, saudara. Tuhan tidak menghiraukannya. Yesus dikatakan di terjemahan lain tidak peduli dengan perkataan itu. Tidak ambil pusing dengan perkataan itu. Tidak menjadi bahan pikirannya yang dikatakan orang itu. Dia hiraukan itu. Perkataanmu itu enggak mampan sama perkataanku. Perkataanmu tidak bisa menggagalkan apa yang kurencanakan, apa yang kukatakan. Kira-kira begitu. Amin. Maka saya katakan tadi, hidup kita ini enggak bergantung kepada perkataan orang. Hidup daripada anak Jairus ini tidak bergantung kepada perkataan keluarganya itu. Tetapi hidup daripada anak Jairus itu bergantung kepada Tuhan Yesus. Bergantung kepada firman-Nya, bergantung kepada perkataan Tuhan. Bergantung kepada rencana Tuhan. Sekali lagi katakan, saudaraku, bahwa perkataan dunia ini tidak bisa mempengaruhi, menggagalkan apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Haleluya. Nggak bisa, saudara.
Itu sebabnya bagi kita, sebagaimana kata firman Tuhan tadi kepada Jairus, jangan takut, percaya saja. Amin. Artinya mari kita teguh iman kita kepada Tuhan. Mau apapun terjadi atas dunia ini, yang saudara lihat adalah firman Tuhan. Amin. Karena kita ada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Di mana saudaraku, kerajaan ini tidak dipengaruhi oleh keadaan dunia ini. Itulah kerajaan kita. Amin. Yang perlu bagi kita ialah tetap percaya. Firman Tuhan berkata, percaya saja, jangan takut. Amin. Amin. Apapun berita-berita yang kita dengar, apapun situasi atau fakta-fakta yang terjadi saudaraku dalam hidup kita, jangan lihat itu mempengaruhi hidup kita. Krisis ini tidak bisa membuat kita menjadi krisis, jadi kekurangan, jadi jatuh miskin. Enggak. Virus ini tidak akan bisa membuat kita jatuh miskin. Mari lebih percaya pada perkataan Tuhan. Amin. Dan tentunya saudaraku, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Haleluya. Selama kita menabur, kita pasti menabur. Tabur yang baik. Di tengah kesusahan-kesusahan seperti ini, saudaraku, mari tabur yang baik. Di tengah keadaan rumah tangga kita yang susah, taburkan yang baik, taburkan kasih, taburkan kebaikan-kebaikan. Tanamkan kebaikan kepada orang lain. Amin. Supaya nanti saudaraku kita pasti akan menikmati, akan menuai. Kita sudah tahu tempat-tempat yang subur, tempat kita menanamkan benih kita, di mana benih kita bisa bertumbuh bahkan sampai menghasilkan buah. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi jangan takut, percaya saja saudaraku. Keadaan dunia ini tidak bisa mempengaruhi kehidupan kita. Yang jadi kepada kita adalah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian firman Tuhan untuk kita. Biarlah firman Tuhan hidup di hati kita. Percaya kita pada firman Tuhan. Yang situasi keadaan dunia ini tidak membuat kita jadi lemah, tidak membuat kita jadi takut, tidak membuat kita jadi cemas. Haleluya. Karena perkataan Tuhan juga lah yang jadi. Itu sebabnya miliki perkataan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita jangan takut, kita percaya kepada Tuhan. Lihat firman Tuhan yang dijadikan. Dunia yang tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa menggagalkan firman Tuhan yang kita percayai. Haleluya. Aku tidak takut sebab kau besertaku.